Hai semuanya, video ini adalah lanjutan dari video perjalanan saya menuju kawasan wisata yang ada di dataran tinggi Dieng. Kali ini perjalanan kita akan diawali selepas kita keluar dari kota Wonosobo atau tepatnya di sekitar kawasan Kecamatan Garung. Untuk perjalanan dari Temanggung ke Wonosobo dan beberapa destinasi wisata di jalur ini sudah saya upload di video terdahulu ya. Untuk linknya sudah nanti saya sertakan di dalam kolom deskripsi atau bisa dilihat di kanan atas ini ya. Nah, kita akan menikmati pemandangan indah dan menakjubkan di sepanjang perjalanan antara Wonosobo menuju Dieng ini. Sambil nanti kita akan bahas beberapa destinasi wisata yang oke banget ya, yang ada di dataran tinggi Dieng atau yang ada di sepanjang jalan dari Wonosobo ke Dieng ini. Menurut saya pemandangan alam yang ada di sepanjang jalan Wonosobo Dieng ini oke banget ya, luar biasa bagi saya. Jadi saya suka banget lewat di sini, beberapa kali lewat ini nggak bosen-bosen ya menikmati perjalanan di sini. Jadi rasanya nggak capek-capek itu meskipun kita nyetir ya, jadi terasa tetap fresh. Yang mungkin agak sedikit membosankan kalau kita di depan kita ya itu ada truk dengan muatan yang cukup besar dan atau bis ya, bis besar itu di depan kita dan kita tidak bisa menyalip dan kita hanya pelan. Nah ini yang bikin kita agak boring ya, jadi kita nggak bisa ngelihat view ke depan yang indah banget dan kita nggak bisa memacu kendaraan kita padahal ini banyak nanjak-nanjak hingga kita perlu ancang-ancang ya melewati daerah ini. Nah bagi teman-teman yang mau ke Dieng atau belum pernah ke Dieng ya, jadi pastikan dulu kendaraan teman-teman sekalian itu dalam kondisi yang prima ya, dalam kondisi yang oke. Jika perlu diservis dulu, perlu dicek rem-rem dan sebagainya karena di sini banyak tanjakan, tikungan. Nanti ketika pulangnya juga banyak turunan sehingga ini perlu diperhatikan betul kondisi kendaraannya. Salah-salah jika pas naik nanti ketemu macet atau ketemu truk, nanti biasanya yang terjadi adalah overheat atau mesin kepanasan sehingga tidak bisa naik. Oh ya, untuk objek wisata yang ada di dataran tinggi Dieng ini sebenarnya masuk dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Kalau untuk yang masuk dalam wilayah Wonosobo itu biasanya dikenal dengan Dieng Wetan. Nah, sedangkan untuk yang masuk Kabupaten Banjarnegara biasanya dikenal dengan nama Dieng Kulon. Nah, ini di dua wilayah ini banyak sekali objek wisata yang keren-keren sekali. Beberapa destinasi wisata yang bisa kita kunjungi ketika kita merencanakan perjalanan ke Dieng adalah yang pertama Telaga Menjer. Nah, Telaga Menjer ini merupakan objek wisata yang berada di kawasan Garung ya, jadi masih di bawah sebelum sampai Dieng, jadi di Garung Wonosobo. Nah, lokasinya ini dekat dengan PLTA Garung ya, jadi kita bisa menikmati pemandangan di telaga sambil mungkin kita bisa naik perahu ya yang disewakan di tempat ini. Nah, ini tempatnya keren banget. Nah, kemudian untuk destinasi wisata yang kedua yaitu masih searah dengan Telaga Menjer tapi masih naik lagi. Ini yang lagi viral ya, jadi ini ada namanya Curug Sikarim. Nah, jadi lokasi dari Curug Sikarim ini jalannya memang agak ekstrim ya, jadi tanjakannya luar biasa tapi pemandangannya sama teman-teman itu dibilang sebagai Swissnya Wonosobo ya. Jadi untuk menuju Sikarim ini kalau diteruskan lagi jalannya ini akan tembus ke Desa Sembungan atau Bukit Sikunir, dimana di situ adalah desa tertinggi yang ada di kawasan Dieng ya.
Nah, ini jalanannya katanya seperti jalanan pemandangan di Eropa. Saya sendiri belum pernah ke sana dan mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan ya untuk ke Curug Si Karim ini. Masih di seputaran Telaga Menjer ini ada objek wisata yang relatif baru ya, namanya Bukit Seroja. Jadi di sini merupakan spot menarik yang berada di Telaga Menjer. Pengunjung bisa menikmati pemandangan indah dengan latar belakang danau dan pegunungan yang menakjubkan. Jadi di sini baru saja dibangun ya nggak baru sih, tapi udah termasuk akhir ya. Ini dibangun dan ini cukup menjanjikan pemandangannya. Nah, kita kembali ke jalur Wonosobo Dieng ya. Ada Gardu Pandang Dieng. Jadi ini destinasi wisata yang keempat yang teman-teman bisa kunjungi. Ini berada persis ya di sepanjang jalur Wonosobo Dieng ini. Jadi kita bisa melihat view pegunungan dan pemandangan yang indah di Gardu Pandang Dieng ini. Jadi biasanya kalau teman-teman masuk ke Wonosobo ini untuk tiketnya sudah include ya, paket wisata untuk masuk ke kawasan Gardu Pandang Dieng ini. Nah, ini direkomendasikan untuk kesini ini pagi hari ya, terutama di saat sunrise, itu bagus banget pemandangannya karena view-nya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya yang kelima, destinasi wisata yang ada di Dieng ini, di atasnya sedikit Gardu Pandang Dieng ada namanya Batu Angkruk. Ini merupakan destinasi wisata yang relatif baru ya, dan ini ada spot foto yang cukup bagus ya di sini. Cuma di sini memang rame, ini karena mungkin baru dibuka ya, jadi baru beberapa tahun belakangan dibuka dan memang top banget ini pemandangannya di sini. Ini jadi bisa ngantri di sini. Nah, di sini kalau siang pun kadang-kadang karena pas nanjak, kemudian jalannya sempit dan banyak yang berhenti di situ, jadinya kadang-kadang agak macet. Jadi hati-hati aja ya teman-teman bagi yang lewat untuk di Batu Angkruk ini. Selanjutnya destinasi wisata yang keenam, ini Gunung Prau. Nah, ini merupakan destinasi wisata minat khusus ya, terutama bagi pecinta naik gunung atau pecinta alam. Nah, teman-teman bisa mengagendakan untuk naik ke Gunung Prau ini. Meskipun ini mendaki gunung, tapi sebenarnya gunung ini tidak terlalu tinggi dan menawarkan pemandangan yang oke banget ya. Terutama untuk pemula, ini sebenarnya bisa ya untuk mencoba pendakian ke Gunung Prau ini. Menurut teman-teman yang sudah kesini, ini paling tidak dengan jalan santai 3 jam sudah sampai ke puncak. Dan pengunjung juga bisa camping ya di area Gunung Prau ini. Peralatan camping juga sudah banyak disediakan ya di beberapa base camp yang ada di Gunung Prau ini. Lanjut lagi untuk destinasi wisata yang ketujuh, yaitu Tok Bimo Lukar. Objek wisata Tok Bimo Lukar ini merupakan situs budaya sekaligus mata air dari Sungai Serayu. Namun jangan dibayangkan di sini Sungai Serayu sebesar yang sudah mengalir sampai ke hilir ya, karena di sini masih berupa mata air yang kecil. Objek wisata yang ke-8 yang sudah cukup populer yaitu Telaga Warna. Nah, Telaga Warna ini merupakan danau yang memiliki warna yang bisa berubah-ubah. Hal ini terjadi karena kandungan sulfur yang ada di air danau dan terkena sinar matahari. Nah, selain Telaga Warna ini, di dekatnya juga ada Telaga Pengilon. Jadi ini keren banget view-nya di sini. Jadi teman-teman bisa berwisata di Telaga Warna ini. Selanjutnya yang ke-9 ini ada Dieng Park ya. Dieng Park ini merupakan destinasi wisata yang mungkin agak baru ya di kawasan Dieng Wetan. Lokasinya ini berada di dekatnya Telaga Warna. Jadi kalau teman-teman sebelum masuk ke Telaga Warna ini, di sebelah kiri jalan ini ada Dieng Park. Di sini ada berbagai wahana ya, seperti taman ya. Ada taman untuk foto dan kemudian ada taman bermain yang tentunya asik banget ya untuk dikunjungi. Selanjutnya yang ke-10 ini Komplek Candi. Nah, di Dieng ini ada banyak sekali candi peninggalan agama Hindu.
yang merupakan warisan yang dari Kerajaan Kalingga ya. Salah satu candi yang menarik wisatawan untuk melihat salju Dieng atau embun upas adalah di seputaran komplek Candi Arjuna. Nah, teman-teman bisa mengagendakan untuk stay bermalam di Dieng, terutama di musim-musim salju ya, bulan Juli sampai September biasanya. Nah, kemudian kita bisa menikmati salju atau embun upas kalau orang Dieng mengatakan di pagi hari. Nah, untuk objek wisata selanjutnya di Dieng adalah Desa Sembungan dan Telaga Cebong. Nah, Desa Sembungan ini adalah desa tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Nah, di desa ini ada satu destinasi wisata yang oke banget, namanya Telaga Cebong, yang sangat indah. Nah, ini adalah danau kecil yang bisa dipakai buat berkemah di pinggir danau. Jadi teman-teman bisa mengagendakan untuk berkemah di pinggiran danau ini sambil menikmati suasana dan pemandangan yang ada di Desa Sembungan ini. Nah, selanjutnya yang 12 ini ada Bukit Sikunir. Ini masih berada di kawasan Sembungan yang berada dekat dengan Telaga Cebong ini ya. Jadi teman-teman bisa mengagendakan untuk berwisata di Bukit Sikunir, Telaga Cebong dan Desa Sembungan ini dalam satu paket ya. Mungkin bisa menginap di Sembungan. Nanti sambil pagi-pagi sekali kita bisa melihat golden sunrise ya di kawasan Dieng ini melalui Bukit Sikunir. Jadi Bukit Sikunir ini merupakan destinasi yang sangat hit banget ya, sangat menarik bagi teman-teman untuk melihat golden sunrise, sehingga pastikan ya teman-teman kalau mau liburan di sini dapat penginapan dan tempat jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah Kawah Sikidang. Jadi Kawah Sikidang itu merupakan kawah aktif yang terbesar yang ada di kawasan Dieng. Lokasinya yang berada di daerah yang tidak terlalu menanjak ya, jadi agak datar sehingga mudah diakses ke kawasan Sikidang ini. Jadi di sini semacam padang yang luas, lapangan yang luas, dan ada banyak kawah yang aktif yang keluar dari kawasan ini. Meskipun ini kawah aktif, tapi ini relatif tidak berbahaya ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, untuk sekarang kondisinya sudah bagus ya. Untuk kawasan Sikidang ini sudah ada jembatan untuk masuk ke dalam kawah. Jadi pengunjung bisa mengikuti jembatan yang ada tanpa harus mencari jalan menuju kawah yang terbesar ini. Nah, di musim-musim liburan biasanya Kawah Sikidang ini merupakan tempat favorit ya buat wisata, sehingga kadang-kadang penuh ya, parkirannya sampai penuh. Jadi teman-teman pastikan cari waktu yang pas ya, yang bisa pas sepi. Kalau memungkinkan sih pas tidak weekend ya. Destinasi wisata yang ke-14 ini ada Gunung Bismo. Nah, Gunung Bismo ini merupakan gunung yang juga sering dijadikan destinasi wisata untuk pecinta mendaki gunung atau agak minat khusus ya, seperti Gunung Prau ya. Namun Bismo ini relatif lebih pendek lah dibandingkan dengan Gunung Prau, dan relatif lebih sepi dibandingkan dengan Gunung Prau. Jadi teman-teman bisa coba ya untuk destinasi wisata Gunung Bismo ini, terutama untuk melihat view pagi hari. Kita bisa melihat lautan awan dan sunrise di Gunung Bismo ini. Selanjutnya yang ke-15 ini ada Sabana Pangonan. Nah, ini mirip dengan Gunung Bismo dan Gunung Prau, cuma Sabana Pangonan ini lebih pendek lagi. Jadi ini berada di dekat kawasan Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Ini merupakan padang luas yang berada di atas bukit. Di sini menawarkan pemandangan sabana yang sangat indah, yang konon katanya ini adalah bekas telaga yang airnya sudah surut sehingga membentuk sebuah sabana yang sangat indah. Nah, ini dulunya katanya juga merupakan kawah aktif, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi sehingga bentuknya sabana yang sangat oke banget. Destinasi wisata ke-16 di Dieng yaitu Museum Kaliasa.
Nah, ini merupakan museum yang berisi benda-benda peninggalan sejarah yang ada di Dieng, dan juga sejarah aktivitas vulkanik di kawasan Dieng bisa kita jumpai di Museum Kaliasa ini. Kemudian yang ke-17 ada Dieng Theater. Nah, di sini kita bisa menyaksikan film-film dokumentasi mengenai sejarah yang ada di dataran tinggi Dieng. Jadi pastikan teman-teman yang pengen tahu ya tentang sejarah Dieng dan pernak-perniknya bisa mengunjungi Museum Kaliasa dan Dieng Theater ini. Nah, kemudian destinasi wisata yang ke-18 ini ada namanya Batu Ratapan Angin. Nah, wisata ini cocok untuk menikmati keindahan Dieng dari ketinggian, terutama nanti kita bisa melihat Telaga Warna dan Telaga Pengilon yang bisa kita lihat dari atas bukit ini ya. Nah, ini view-nya sangat oke juga waktu siang maupun pagi ya, atau kalau pagi ini akan sangat oke banget terutama di saat sunrise. Selanjutnya di kawasan Dieng Kulon atau di kawasan Batur ya, ini ada pemandian air panas Dekiano. Nah, ini lokasinya berada di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, ini merupakan kolam renang atau waterpark yang konon tertinggi di Jawa. Ketinggiannya di 1970 meter. Untuk videonya sudah saya upload ya di video terdahulu, mungkin bisa dilihat di kolom deskripsi atau bisa dilihat ya di kanan atas ini untuk lokasinya. Ini keren banget lokasinya. Nah, kemudian untuk destinasi wisata yang ke-20 di kawasan Dieng ini ada namanya Tol Kayangan dan Bukit Si Gemplong. Nah, Tol Kayangan ini sebenarnya adalah jalan beton ya yang belum lama dibangun. Ini menghubungkan kawasan Dieng ke arah Batang atau di Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang ya. Karena ini posisinya di punggungan bukit, ini jadinya Tol Kayangan ini menawarkan view yang oke banget ya, pemandangannya jos banget. Namun yang perlu diperhatikan ya kalau teman-teman mau ke arah sini, atau terutama yang mau masuk ke kawasan Bawang ya, melewati tol ini harus dipastikan kendaraannya fit betul dan drivernya sudah benar-benar siap dengan medan yang ekstrim ya. Walaupun pemandangannya oke banget, tapi ini ekstrim ya. Nah, dan salah satu yang spot yang oke di Tol Kayangan ini ada namanya Bukit Si Gemplong. Ini juga bisa dipakai untuk melihat view pemandangan yang ada di sekitarnya, yang pemandangannya oke banget. Nah, itu teman-teman sekalian beberapa destinasi wisata yang menarik di kawasan Wonosobo dan Dieng. Sebenarnya masih banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang ada di situ. Nanti mungkin akan kita upload lagi ya kalau ada kita jalan-jalan lagi, dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke, demikian dulu untuk perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.